Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Keluarga berkualitas berawal dari perencanaan yang matang. Halo, saya Sita. Saya tampil perdana di acara hari ini, yaitu Berencana Podcast. Bincang seru bersama Sematon Tabanan terkait program Bangga Kencana. Ya, baik, kali ini dan selanjutnya kami akan menghadirkan narasumber dari putra-putri Tabanan terbaik yang nantinya akan memberikan informasi dan edukasi terkait dedikasi beliau di Tabanan yang akan membahas terkait program Bangga Kencana. Baik, kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya sangat memiliki dedikasi yang tinggi di Kabupaten Tabanan terkait program Bangga Kencana. Siapa beliau? Ibu Om Swastiastu. Om Swastiastu, Kak Sita. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu hadir di podcast kali ini. Tidak perlu berlama-lama, silahkan Ibu memperkenalkan diri. Sebelumnya Om Swastiastu, kembali lagi. Selamat Iya. pagi. Izin saya perkenalkan diri, nama saya Niwayan Mariati. Saat ini saya bertugas selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tabanan. Namun sebelum saya menjadi Kepala Dinas, tentunya ada banyak hal, banyak tangga yang harus saya lewati, yaitu saya mengawali dulu sejak saya menjadi CPNS juga di sini. Selaku Ajun PKB Madya di tahun 1994. Namun dengan adanya perubahan birokrasi, adanya perubahan nomenklatur, kemudian saya diberi kesempatan bertugas di bagian keuangan selaku Kasubag Perbendaharaan saat itu. Kemudian saya juga diberi kesempatan menjadi Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Dan selanjutnya saya juga pernah bertugas selaku Kepala Bidang Akuntansi atau Pembukuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan. Dan selanjutnya saya juga diberikan kepercayaan selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, dan selanjutnya saya juga diberikan kepercayaan bertugas selaku Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Dan selanjutnya saya juga diberi tugas selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Tabanan. Dan di tahun 2023 kemarin saya diberikan kepercayaan untuk bergabung kembali di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini sampai dengan saat ini, guys. Wah, matang sekali dedikasinya, sudah pengalaman yang luar biasa sekali. Ibu Kadis sudah meluangkan waktu. Selain itu juga saya di sini memberikan informasi kepada semua bahwa beliaulah yang menggagas ide podcast kali ini. Jadi mungkin sebelum masuk ke topik ya Ibu ya, sebelum masuk kita ke topik pembahasan, jadi apa sih maksudnya dari Berencana Podcast? Jadinya terkait tentang Bangga Kencana. Mungkin biar semua yang menonton di sini sudah akan paham apa itu Bangga Kencana. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Latar belakang dulu ya Kak Sita ya, kenapa saya menggagas adanya podcast ini, yaitu sebagai wadah atau wahana kami memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. Karena perubahan zaman, perubahan era, kalau zaman dulu mungkin edukasinya melalui wahana yang berbeda, tetapi karena dengan adanya kemajuan teknologi, saya menginginkan adanya podcast ini sebagai tempat untuk melaksanakan edukasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program Bangga Kencana. Jadi kembali kepada program Bangga Kencana itu, Bangga Kencana itu adalah akronim atau singkatan dari Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Jadi ada 3 komponen di dalamnya, di dalam program Bangga Kencana itu, yaitu satu komponen pembangunan keluarga, komponen yang kedua adalah kependudukan, dan komponen yang ketiga adalah keluarga berencana. Ya. Sudah sangat apik dijelaskan oleh Ibu Kadis. Jadinya apa sih yang melatar belakangi adanya terciptanya
podcast Bangga Kencana Berencana Podcast kali ini. Ya, baik Ibu, terima kasih sudah memberikan latar belakang dari podcast kali ini. Kita balik ke topik utama yang saya sudah banyak dengar terkait ada quick win gitu ya. Quick win dari program pemerintahan yang baru gitu. Mungkin pemerintahan yang baru seperti apa, kok ada quick win, dari mana itu quick win itu berasal seperti itu, ada bahasanya itu anak asuh, genting, itu seperti apa mungkin Ibu ya? Itu baru segitu aja saya tahunya gitu Bu. Mungkin bisa Ibu jelaskan Ibu. Siap. Terkait dengan quick win, Sita, quick win itu diawali dari adanya perubahan nomenklatur yang awalnya BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sudah beralih ke kementerian sekarang Ibu ya? Sekarang naik kelas. Jadi dengan adanya Perpres nomor 180 dan 181 di tahun 2024 yang mendasari adanya perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut. Oleh Bapak Menteri yang baru, kemudian beliau memiliki program prioritas yang disebut dengan quick win, yaitu merupakan strategi percepatan untuk mencapai target program Bangga Kencana ini secara singkat. Itu yang disebut dengan quick win. Quick win ya Bu. Berarti memang ini program yang benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat gitu ya Bu ya. Dari programnya Bapak Menteri, Bapak Kemenduk Bangga berarti terkait quick win ini sudah pasti akan bisa dirasakan. Mungkin quick win itu ada jenisnya atau bagaimana Ibu? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi ya mungkin biar semua yang menonton di sini lebih paham seperti itu sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Kemenduk Bangga itu memiliki 5 quick win. Kebetulan Sita, kelima quick win ini sangat mendapat apresiasi oleh Bapak Bupati kami, begitu juga oleh Ibu Bupati selaku Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten Tabanan, dan memang program Bangga Kencana ini sangat terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi dari Bapak Bupati, yaitu khususnya untuk mencapai Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Jadi quick win ini adalah salah satu dari komponen misi beliau untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas khususnya di Kabupaten Tabanan. Jadi kembali 5 quick win itu yaitu terdiri dari yang pertama genting, yang kedua gati, kemudian yang ketiga tamasya, yang keempat sidaya, dan yang kelima adalah super up keluarga. Saya mulai dari genting kali ya. Bisa Ibu, apa sih itu, kayaknya menarik sekali itu, kayak tadi saya dapat dengar mungkin di media sosial gitu Bu ya. Genting apa itu genting, mungkin seperti itu. Mungkin pas kebetulan kali ini ada Ibu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana bisa memberikan informasi apa itu genting. Jadi genting itu adalah suatu program dalam rangka untuk mencegah dan mengatasi stunting, yang mana dalam rangka mengatasi dan mencegah stunting ini memerlukan kolaborasi dari berbagai unsur, berbagai pihak, yaitu dari unsur pentahelik secara keseluruhan untuk membantu dari khususnya dari keluarga berisiko stunting ini, yaitu baik terkait bantuan secara non-gizi, bantuan gizi atau nutrisi, begitu juga untuk memberikan KIE atau edukasi kepada keluarga berisiko stunting. Berarti sasaran utama itu siapa Ibu? Kalau sasaran gentingnya? Genting ini memiliki sasaran 4 kriteria, Sita, yaitu yang pertama mulai dari ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian ada baduta, dan yang terakhir ada balita. Jadi 4 sasaran itulah yang kita jadikan sasaran utama terkait dengan kegiatan genting ini. Oh iya, berarti langsung ke sasaran begitu ya Bu ya. Jadi apa yang tadi diberikan kepada sasaran-sasaran itu yang memang sudah real, yang sudah dilakukan di Tabanan itu apa ya Bu? Terkait dengan kami di Tabanan, karena jadi sekali lagi Bapak Bupati kami, Ibu Bupati kami sangat-sangat apresiasi dengan program ini, artinya sangat intens beliau untuk mendukung pencegahan stunting ini.
kami sudah memiliki beberapa kegiatan, yaitu yang pertama tentunya diawali dengan orang tua asuh ya. Justru kamilah yang mengawali orang tua asuh itu. Di tahun 2023 Pak Bupati dengan Ibu Bupati dikukuhkan langsung oleh saat itu oleh BKKBN Pusat itu selaku Bapak dan Bunda asuh anak stunting. Di tahun 2023 kami sudah memiliki 100 anak asuh yang diawali dari partisipasi dari para kepala dinas, kepala bagian dan camat di Kabupaten Tabanan, tentunya yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati kami. Kemudian untuk saat ini di tahun 2025 ini dengan adanya gerakan genting ini, kami tentunya untuk melebarkan sayap untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, yaitu dari unsur pentahelik, ada dari komunitas masyarakat, kemudian ada dari pengusaha, kemudian ada juga dari akademisi, begitu juga dari kami, dari para PLKB kami. Saat ini secara nutrisi atau bantuan gizi kami sudah memiliki 65 anak asuh, artinya sudah diberikan secara rutin 65 bantuan. ya Bu ya? Ya, secara mandiri artinya 65 anak asuh. Kemudian di setiap Bapak Bupati ngantor di desa juga kami selalu rutin memberikan bantuan, yaitu berupa paket stunting, begitu juga uang. Setiap anak stunting diberikan santunan berupa uang sebesar 500.000 setiap Bapak Bupati kami ngantor di desa kayak situ. Wah, sangat harus diapresiasi gitu ya, perhatian Bapak Bupati ya. Pak Bupati sama Ibu sangat konsen untuk menuntaskan stunting di Kabupaten Tabanan ini. Beliau sangat menginginkan bagaimana caranya masyarakat Tabanan ini terbebas dari stunting. Selain bantuan berupa nutrisi, kita juga secara konsen untuk melaksanakan gerakan genting ini melalui kegiatan yang berupa non gizi, yaitu seperti melaksanakan bedah rumah kemarin yang diinisiasi oleh para PLKB kami. Dari mana Ibu itu untuk yang tadi mendapatkan bantuan yang non nutrisi ini Kak? Dari mana aja? Yang di non nutrisi itu ada tersebar ya di beberapa kecamatan. Karena ada selain ada bedah rumah, kemudian ada juga PHBS, perbaikan saluran air bersihnya juga ada, jamban sehatnya juga ada, jadi tersebar di beberapa kecamatan, ada di Kecamatan Pupuan, kemudian di Seltim, ada juga di Selbar, ada juga di Kediri, Logesita. Banyak berarti sudah dilaksanakan, sudah program-program terkait genting ini khususnya Ibu ya. Tidak hanya nutrisi yang langsung dirasakan oleh masyarakat, diberikan nutrisi, tapi juga yang non nutrisi seperti bedah rumah, seperti PHBS, seperti itu Ibu ya. Wah, sudah sangat banyak sekali yang mungkin sudah dirasakan oleh masyarakat kita di Tabanan. Itu dengan kegiatan yang secara berkolaborasi Logesita, tidak hanya kami dari DPPKB yang melaksanakan, tetapi juga atas atensi dari Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan juga dari OPD-OPD lainnya untuk melaksanakan kegiatan itu. Bagus sekali. Itu baru satu Ibu dari nama yang sangat unik dari genting. Terus yang kedua itu apa ya Bu ya namanya nih? Kayak ada bahasa nih adalah tamasya. Tamasya. Tamasya itu apa Ibu? Yang kedua itu tamasya Jadi tamasya itu jadi akronim apa ya? Singkatan lagi. Taman Asuh Sayang Anak. Taman Asuh Sayang Anak. Wah, cocok lah tamasya ya sama Taman Asuh Sayang Anak. Jadi tamasya itu adalah program unggulan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan kepada anak-anak pada saat dititipkan atau ditinggal bekerja oleh orang tuanya. Berarti sasarannya itu langsung di TPA itu sendiri ya? Pengasuh di TPA begitu? Berarti kalau di Tabanan itu sudah ada berapa TPA Ibu yang sudah diberikan mungkin edukasi terkait bagaimana cara mengasuh seperti itu mungkin berarti Bu ya? Ya, saya tambahkan sedikit ya Sita. Kami di Kabupaten Tabanan, jadi kalau TPA banyak ya, tetapi TPA yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah sudah kami berikan edukasi terkait dengan pengasuhan atau parenting, begitu juga dengan pemantauan tumbuh kembang anak. Kami sudah berkolaborasi dengan
dua TPA Sita. Yang pertama yaitu TPA Taman Agustus, kemudian yang kedua di Santa Teresia. Di Santa Teresia. Ya, berarti memang dua TPA TPA itu yang sudah kami bina, sudah berkolaborasi dengan kami. Berarti itu sudah langsung harus ada kerjasama berarti Bu antara TPA dan Dinas Pengendalian Perkawinan Keluarga Berencana. Kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan di situ Sita, di dua TPA itu ya. Tapi mantan Ibu kegiatannya yang sudah dilakukan perlu disampaikan kali ya. Jadi Jadi hal-hal yang sudah kami lakukan di dua TPA itu, yang pertama secara rutin PLKB kami khususnya yang mewilayahi Kecamatan Tabanan sudah melakukan kunjungan, artinya memberikan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi tentang parenting tersebut. Kemudian begitu juga bagaimana memantau terkait dengan pola asuh dan tumbuh kembang anak yang benar sehingga anak-anak tersebut diasuh sesuai dengan kelompok umurnya masing-masing. Iya, memang harus ada tambahan informasi terkait ini untuk bagaimana mengasuh anak. Karena kebanyakan sekarang orang tua bekerja ya Bu. Kayak saya contohnya sendiri aja, saya bekerja, suami saya kerja, saya bekerja. Jadinya bagaimana kalau mungkin tidak ada yang ngasuh di rumah, gimana caranya? Ya harus mencari TPA yang sudah bisa memberikan pelayanan ataukah bisa bagaimana caranya mereka itu mengasuh anak dengan baik begitu ya, dan untuk untuk merangsang mungkin ya bagaimana potensi dari anak tersebut seperti itu. Berarti sudah sangat bagus sekali programnya. Di samping PLKB kami mengunjungi, kami juga telah mengajak dari pihak TPA tersebut untuk mengikuti program kerabat, yaitu kelas orang tua hebat. Kami ada kelas kerabat lagi Bu? Iya, kami kemarin sudah mengikut sertakan para pengasuh di TPA tersebut untuk mengikuti secara langsung dari pusat yang memberikan materi tentang kerabat. Samping itu kami juga selalu rutin menyampaikan tentang materi kerabat itu Sita. Jadi supaya pemahamannya di samping kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Banjar dan desa terkait dengan kerabat tersebut, juga kami harus tularkan kepada TPA-TPA yang ada di Kabupaten Tabanan, khususnya di dua TPA yang sudah kami ajak berkolaborasi tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah sangat detail Ibu memberikan penjelasan terkait tamasya. Ada lagi Sita, kemarin pada Hari Anak Nasional di dua TPA tersebut kami juga melibatkan genre Tabanan, Duta Genre ini kan apa ya Bu? Generasi Berencana. Oh ya, generasi berencana. Karena kami dari BKKBN itu meliputi semua unsur, baik dari baduta, balita, kemudian generasi berencananya, anak mudanya, kemudian pasangan usia suburnya sampai ke lansia. Jadi terkait dengan tamasya ini kami juga kemarin melibatkan forum genre untuk ikut serta memberikan memberikan informasi, memberikan sosialisasi di dua TPA ini, yaitu dengan cara mendongeng. Gitu. Sudah langsung praktek ya anak muda sekarang sudah. Karena anak-anak muda itu sangat kreatif sekarang itu untuk untuk berkomunikasinya, cara berkomunikasinya enak, kemudian untuk menyerap hal-hal yang bersifat kekinian itu bagus gitu. Jadi kami libatkan forum genre juga untuk ikut serta mendongeng. Dan kami juga memberikan edukasi tentang isi piringku Sita. Memperkenalkan isi piringku sehingga nanti para pengasuh di tempat penitipan anak tersebut pada saat pada saat anak-anak itu makan juga ikut serta memperhatikan isi piringku. Jadi tidak hanya menuntun isi karbohidrat saja, tetapi bagaimana untuk menjaga gizi yang berimbang. Ada proteinnya, ada sayur, ada buah, sudah kami lakukan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Berarti semua sektor, semua kalangan, semua dirangkul untuk dapat memberikan informasi, edukasi gitu Bu ya. Baik. Jadi kalau misalnya tadi kan sudah banyak Ibu jelaskan ya terkait, sudah ada dua Ibu jelaskan dari Quick Win, yang pertama genting, yang kedua tamasya. Mungkin ada bagaimana cara memantaunya itu Bu ya terkait tamasya niki, jadinya biar TPA itu memang sudah bekerja sama dengan dinas, terus sudah menjalankan program-program, tapi apakah sudah ada pemantauan gitu dari dinas Ibu terkait nih? Betul itu, supaya tidak seolah-olah program itu hanya
dilempar ke masyarakat, kemudian tidak dipantau ya. Betul, Jadi kami iya. tidak bisa terukur sampai sejauh mana sudah dijalankan. Jadi Kak Sita, program Tamasya ini di samping kami lakukan pembinaan dan monitoring secara langsung oleh PLKB kami juga melakukan pemantauan dengan sebuah aplikasi yang kami sebut dengan Sibima BKB Emas. Jadi kami dapat memantau data-data berdasarkan data yang ada di Sibima BKB Emas tersebut, berapa jumlah anak, kemudian berapa yang sudah diberikan makanan sesuai dengan isi piringku, kemudian yang diberikan pengasuhan, yang diukur, itu juga yang dipantau tumbuh kembang anaknya di sesuai TPA dengan, begitu ya. di TPA. Iya. Jadi di Berarti TPA tersebut juga tetap memantau. harus mengisi data gitu. Nggih. Baik, terima kasih Bu. Lanjut yang ketiga nih Bu ya. Jadi yang pertama sudah genting, sudah Ibu jelaskan tadi, lalu yang kedua tamasya, yang ketiga itu apa ya Bu namanya? Yang ketiga gati. Gati. Ya. Gati, Bu. Gati. Ya, banyak sekali nih singkatannya. Jadi kalau Gati itu mungkin bisa Ibu langsung jelaskan, Ibu, Gati itu apa ya, Bu? Kalau Gati itu bukan bahasa Bali ya. Ya. Jadi itu akronim lagi. Yeah. Jadi akronim dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang disebut dengan Gati. Oh, yang di medsos itu Ya, waktu yang kemarin dulu 23 Juli kayaknya viral ya. Iya, nggih. Pertengahan Juli Ayah itu viral. mengantar anak sekolah itu Ya, itu betul. Gati nih kan, nggih? Ya, betul. Oh, iya Salah mungkin satu bentuknya seperti ya, itu. seperti apa nih Bu sebenarnya? Saya aja bingung kok tumben sekarang ini ada program seperti ini gitu. Jadi Gati itu merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir paradigma stigma yang ada sekarang itu, yaitu fatherless. Fatherless itu iya. gitu. Jadi bagaimana upayanya Kemenduk Bangga ini untuk mengoptimalkan lagi peran si ayah dalam ikut serta mengasuh serta memperhatikan tumbuh kembang dari si anak itu. Iya, benar sih Bu. Kebanyakan memang masyarakat gitu ya yang punya anak gitu ya, mengasuh mungkin si ibunya aja, Ya, seolah-olah istrinya hanya aja. menjadi tanggung jawab ibu Betul, ya. iya. Atau justru menjadi tanggung jawab si nenek. si kan nenek, gitu. bener, nenek dan kakeknya Ya, gitu. padahal gitu. si anak juga perlu figur seorang ayah. Betul kan? sekali. Sangat harus ada kelekatan, akan berdampak Ya, itu nih betul, kalau memang betul. sudah ada kelekatan Ya. antara ayah gitu ya Bu ya. Iya. Lebih memudahkan komunikasi, ikut serta dalam mengajar anak-anak di sore hari, itu kan bagus ya. Iya, Kia. betul. Berarti itu sangat juga mempengaruhi nanti perkembangan Ya, si anak pada tumbuh saat kembang si dewasa anak pada begitu saat nggih. dewasa, betul. Nggih, ya. Berarti kalau yang tadi itu yang Gati yang tadi sudah Ibu jelaskan itu untuk Tabanan, khususnya untuk Dinas DPPKB gitu ya Bu ya, di Tabanan itu apa yang sudah dijalankan terkait dilaksanakan terkait program Gati ini? Baik ya Sita. Iya. Jadi kami di Kabupaten Tabanan terkait dengan program Gati ini kami sudah melaksanakan, yaitu di pertengahan bulan Juli ya, kalau tidak salah di tanggal 23 pada saat anak-anak mengawali sekolah, kami sudah menerbitkan surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Pak Sekda, yaitu yang berisi tentang himbauan agar para ayah di Kabupaten Tabanan ikut serta berperan dan berpartisipasi untuk mengantar anak-anaknya pada saat pertama kali ke sekolah. Oh, berarti berawalnya itu dari Ibu berarti sudah membuat nih ya? Sudah. Iya, nggih. Jadi kita, makanya semua para ayah itu ya sibuk bikin sibuk video ya, bukan? mengantar. benar ya. Mengantar anak sekolah Ya, nanti menjemput. mengantar anak Berarti menjemput. berawalin dari dinas, Ibu. Ya, dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga nggih. Berencana. Berarti untuk ini ya Bu ya, terkait program Gati dan fatherless tadi nih ya, peran ayah, bagaimana peran ayah dalam keluarga. Iya, Oke. betul. Berarti sudah diterapkan, sudah dijalankan program itu Iya. di Tabanan. Di samping secara luas di kabupaten, Iya. kami secara internal harusnya juga memberi contoh, Gak Sita. Jadi kami secara internal di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini juga sudah membentuk komunitas para ayah di sini. Oh, berarti ayah-ayah yang ada Di Dinas Dinas. Pengendalian Penduduk dan Oh. Keluarga Berencana ini Nggih, kita nggih. jadikan suatu komunitas, suatu kelompok Nggih. yang kami berikan edukasi bagaimana untuk ikut serta berperan dalam pengasuhan si anak di rumah tangganya masing-masing. Wah, keren sekali. Berarti tidak hanya orang lain disuruh, Ya. tapi kita di dalam dulu untuk gitu. memberikan edukasi gitu Ya. ya, memberikan pemahaman kepada Pemahaman. laki-laki ataukah ayah yang ada di para dinas ayah gitu yang ya. ada di dinas, Iya, sebagai iya. contoh, sebagai Nggih, role nggih. model nanti pada saat keluar dari
lingkungannya masing-masing. Ya, baik sekali Bu. Oke, berarti sudah sangat semua programnya nih yang sudah dari Quick Win tersebut sudah dijalankan ya. Berarti yang terakhir itu apa Bu? Sidaya. Sidaya. Ya, Sidaya itu apa Bu? Singkatan lagi Bu? Singkatan lagi. Iya. Ya, Sidaya apa itu tuh, Bu? singkatan lagi, Iya. itu singkatan dari Lansia Berdaya. Lansia Berdaya, disingkat Oke. Sidaya. Berarti tadi genting gerakan orang tua asuh Asuh, cegah mencegah anak stunting. Untuk anak-anak berarti. Ya. Terus lalu yang kedua itu ada Ada Tamasya. Tamasya. Ya, Taman Asuh juga, Taman nggih. Asuh Terus juga. yang ketiga ada Gati. untuk ayah juga Ayah. kelekatan anak ke Iya. ayah. Terus yang terakhir Sidaya Adalah sampai Sidaya. lansia. Berarti Iya. ya benar sampai lansia, nggih. Jadi Iya. sekali lagi Dinas Pengendalian Penduduk atau Kemenduk Bangga itu memang memperhatikan dari hulu sampai hilir. Betul, nggih. Dari 1000 HPK-nya, balita, kemudian remajanya, Iya. kemudian para ayahnya, betul. para ibunya, Iya. sekarang lansianya. Iya, yang iya, disebut iya. dengan program Sidaya. Nggih. Jadi program Sidaya ini adalah salah satu program yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kesejahteraan para lansia yang ada di Kabupaten Tabanan. Seperti apa itu cara meningkatkannya nih maksudnya Bu ya? Bisa iya. dijelaskan lebih detail gitu. Mungkin saya jelaskan dulu dari sisi ini ya. Jadi lansia itu yang dibutuhkan para lansia itu tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara psikis ya. Betul. Ya. Iya, betul. Jadi secara fisik para lansia itu kita di Kabupaten Tabanan telah mengupayakan adanya pemeriksaan secara rutin para lansia, yaitu dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Jadi para lansia harus mendapat pemeriksaan di puskesmas pembantu sehingga mereka tetap terjaga dari sisi kesehatan secara fisik. Namun demikian para lansia ya namanya juga sudah lansia ya, tetapi kita juga harus tetap menjaga secara psikisnya. Bagaimana membentuk para lansia itu supaya tidak merasa selalu ketergantungan kepada keluarga. Iya, betul. Jadi kita berikan, kita ajak mereka untuk senam, kita ajak mereka untuk berbagi pengalaman, kita juga memberikan sosialisasi dan edukasi bahwa ada hal-hal yang ada banyak hal yang mereka masih bisa lakukan, seperti untuk mengisi waktunya dengan membuat eteh-eteh perkara yang masih sifatnya ringan, seperti membuat wakul, membuat porosan, Ya, lebih produktif kemudian berarti ya, Bu ya. lansia produktif yang intinya. Nggih. Kemudian walaupun kecil Iya. itu hasilnya, tetapi tetap akan kita pasarkan melalui kelompok-kelompok PKS yang ada di Kabupaten Tabanan. Jadi wakul mereka, porosan mereka, iya. yang seperti itu tetap kita salurkan. Jadi si lansia itu tetap merasa produktif walaupun mereka sudah umur. Jadi untuk meningkatkan bagaimana psikis mereka tetap merasa produktif dan tidak tergantung kepada keluarga. Itu intinya dari Sidaya. Teknisnya itu bagaimana ya Bu terkait Sidaya nih? Jadi kalau misalnya lansia itu berarti kemana dia pergi atau bagaimana itu? Oh ya, sebelum Sidaya kita memiliki kelas lansia dulu kayak Sita. Kelas lansia. Ya, kelas lansia kayak sekolah lansia, tetapi itu dilaksanakan di masing-masing desa. Kami dari DPPKB yang memberikan materi. Jadi di Kabupaten Tabanan ini kita sudah memiliki 10 kelas lansia nanti. 10 Ibu? Ya, dari sisi pembelajaran sudah berakhir di bulan September ini. Nanti akan kami mohonkan Ibu Bupati selaku Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten Tabanan untuk mewisuda beliau-beliau ini, guys, Sita. Lansia wisuda? Iya. iya, karena iya. karena mereka juga mendapat materi, mendapat kelas, kita melaksanakan kelasnya itu, kemudian kita berikan materi, tapi materinya nggak berat-berat amat, jadi terkait dengan kehidupan beliau-beliau itu, dengan lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari. Jadi kita awali dari kelas lansia dulu, setelah kelas lansia kemudian kita tingkatkan menjadi lansia berdaya. Berarti di mana tempatnya nih Kak ya Bu ya? Kalau misalnya lansia mungkin ada di tempat saya, ada lansia mungkin, ataukah di desa saya, tempat tinggal saya mau buat kelas lansia, atau perlu di kecamatan atau di mana nih Kak? Kalau sekarang di tingkat desa kelasnya.
Oh, kelasnya Ya, di tingkat di desa. tingkat Berarti desa. 10 sekolah lansia itu Itu tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Salah iya. satunya misalnya kemarin ada di Jatiluwih, itu yang bagus sekali kelas lansianya. Gitu. Ada juga di Tistes. Oh, pasti senang sekali berarti ya, senang lansianya sekali. ikut kelas nih ya, Bu ya. Justru desa-desa lain sudah mengantre untuk iya. untuk Untuk kami ikut kelas lansia. bina, Bina, untuk iya. kami buatkan kelas lansianya. Nanti kami secara bertahap untuk membikinkan di seluruh Iya desa. lumayan ya Bu ya, Ya. asik gitu ya, dateng Ya, gitu betul. dengan lansianya, Ya, cerita gitu ya, kemudian dapat informasi ya, lagi nih. dapat senam, Iya, kemudian oke. dapat bernyanyi. Ya, iya, Kemudian iya. dapat berbagi pengalaman yang satu dengan yang lainnya, kan kita semua akan menjadi lansia, guys. Betul, betul, betul. Saya sebentar lagi lansia loh. Aduh, Ibu udah mau menjadi lansia masih cantik seperti ini ya. Saya bagaimana? Sih. Enggak. Ya berarti sudah sangat secara keseluruhan sudah dijelaskan tadi nggih Ibu nggih. Ya. Baik dari program dari Quick Win Kemenduk Bangga, baik itu dari Genting, Gati, Tamasya dan Sidaya itu sudah sangat jelas dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang yang terakhir Ibu, sebelum kita tutup Ibu nggih. Apa kesan dan pesan Ibu mungkin terkait Ibu sudah menjalankan program Bangga Kencana, terkait Ibu sudah menjalankan Quick Win, seperti itu, apa kesan dan pesan Ibu sebagai Kepala Dinas dan akan nantinya di program apa atau kayak apa yang akan Ibu lakukan gitu Ibu ya? Baik, saya berharap ke depannya khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Tabanan, karena kita masih memiliki PR, yaitu masih adanya anak-anak stunting terutama di Kabupaten Tabanan ini. Saya berharap dan mengajak semua pihak, yaitu terutama dari Pentahelik ya, yaitu baik berasal dari komunitas masyarakat, dari dunia usaha, kemudian dari akademisi, begitu juga dari pemerintah, tentunya sebagai leading sektor, dan tidak luput juga dari teman-teman para pewarta ya, dari wartawan, dari media sosial itu. Mari bergandeng tangan, berkolaborasi, berkonvergensi, bahu-membahu untuk mengentaskan stunting di Kabupaten Tabanan. Kami akan sangat senang sekali apabila semua unsur-unsur tersebut bisa bergandeng tangan untuk menjadi orang tua asuh untuk mengentaskan stunting yang ada di Kabupaten Tabanan. Mari berikan bantuan nutrisi, bantuan non-nutrisi, begitu juga bantuan edukasi kepada terutama kepada keluarga yang masih berisiko stunting. Jadi mari wujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas diawali dari keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas dibentuk melalui program Bangga Kencana. Iya. Baik Ibu, terima kasih sudah menjelaskan secara detail ya, apa itu Quick Win dari program Kemenduk Bangga dan khususnya program Bangga Kencana. Baik, karena sudah Ibu jelaskan secara keseluruhan, baik kita akan akhiri dengan tagline Berencana Podcast. Berencana itu keren. Om Santi 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 Om.